Statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari metode pengumpulan, penyusunan, pengolahan, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari suatu data. Maka dalam statistika kita nanti akan mempelajari apa itu mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang sering keluar, kuartil, desil, persentil, simpangan rata-rata, simpangan baku, variansi, dan lain-lain. Jadi pada video part-part berikutnya kita akan mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, yang ini keluar pada jenjang SMP atau SMA. Sementara untuk yang keluar pada jenjang perkuliahan seperti distribusi, binominal, C kuadrat, analisis kovarasi, dan lain-lain akan kita bahas setelah kita membahas dasar-dasar yang di sini statistika dipakai di jenjang SMP ataupun SMA. Dan sebenarnya dalam statistika kita juga akan membahas populasi dan sampel yang di situ ada pada materi peluang, karena sebenarnya peluang itu masuk dalam statistika. Namun karena seringnya peluang ini di jenjang SMP dan jenjang SMA ini dipisahkan babnya dari statistika, maka kita juga akan membahas peluang bukan di part ini di statistika di penjelasan berikutnya, namun kita membuat sendiri di part yang lain. Sementara untuk statistik itu adalah hasil analisis dan pengolahan suatu data. Di dalam statistika, di situ juga dibagi menjadi beberapa, di antaranya adalah statistika deskriptif atau bagian statistika yang mempelajari metode penyusunan dan penyajian suatu data. Sementara statistika induktif adalah bagian statistika yang mempelajari metode penarikan kesimpulan dari suatu data. Berkaitan dengan data, maka di sini data juga dikelompokkan menjadi beberapa. Salah satu di antaranya adalah data kualitatif. Ini adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Sementara data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk bilangan. Untuk data kualitatif, ini contohnya adalah jenis kelamin. Misal di sini adalah laki-laki atau perempuan, maka di sini tidak berbentuk bilangan. Kemudian agama, misalkan Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, dan seterusnya. Atau di sini status perkawinan, ini adalah menikah ataupun belum menikah atau tidak menikah, dan seterusnya. Sementara untuk data yang berbentuk bilangan, untuk kuantitatif, itu adalah misalkan nilai ulangan. Ini bisa diukur dengan bilangan, misal nilainya mendapat nilai 5, 6, 7. Atau tinggi badan, semisal di sini ada 170 cm, 160 cm. Berat badan, umur, semisal di sini umurnya 30 atau 40 atau 42 atau di sini juga luas daerah. Selain data kualitatif dan data kuantitatif, di sini juga ada data tunggal dan data kelompok. Data tunggal semisal adalah seperti ini, nilai ulangan dari 5 siswa itu adalah 7, 8, 9, 6, 10, dan seterusnya. Sementara untuk data kelompok itu adalah seperti ini, nilai ulangan antara 6 sampai 7, berarti di sini sudah dikelompokkan, ini adalah 10 siswa. Sehingga di sini untuk data berkelompok biasanya di sini memakai tabel. Sementara untuk statistik itu sendiri atau hasil pengolahan dari suatu data dapat disajikan dengan berbagai diagram. Misalnya ini adalah diagram lingkaran atau juga bisa diagram batang atau diagram garis, histogram, box and whisker, kemudian juga radar, atau juga bisa dengan menggunakan area, surface, stock, XY scatter, funnel, atau sunburst, dan lainnya. Sehingga ketika di sini kita membahas statistika secara singkat, yang di sini cabang ilmu matematika yang mempelajari pengumpulan, semisal di sini adalah pengumpulan data, misal dengan menggunakan angket, wawancara, pengamatan, dan lain-lain. Sehingga di sini didapatkan suatu data. Kemudian dari data tersebut disusun atau dikelompokkan, misal tadi dikelompokkan menjadi nilai ulangan 6 sampai 7.
kemudian pekerjaan yang memakai tenaga atau memakai pikiran, dan lain-lain. Kemudian setelah data disusun, ini data diolah semisal dengan menggunakan rata-rata, modus, desil, simpangan baku, dan lain-lain. Kemudian disajikan dengan diagram, semisal diagram batang, lingkaran, histogram, funnel, sunburst, dan lain-lain. Kemudian di sini ditarik kesimpulan, semisal 20% warga Indonesia masuk kategori tidak mampu, atau 35% warga Indonesia tidak bisa membaca, dan lain-lain. Maka ini adalah pengenalan singkat dari statistik dan statistika yang tentu saja di sini sangat singkat sehingga mungkin di sini tidak bisa menerangkan secara keseluruhan. Namun setidaknya di sini kita sudah memperoleh gambaran untuk statistika yang akan kita pelajari ke depannya. Yang akan kita mulai dengan part 1 dan seterusnya, kita mulai dari yang dasar-dasar terlebih dahulu, dari yang SMP dan SMA, kemudian kita lanjutkan dengan yang dari materi perkuliahan. Untuk yang berikutnya akan kita lanjutkan dengan kita akan membahas untuk modus atau data terbanyak dari data tunggal dan data kelompok.